warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazirot Nafiah dengan NIM akhir 042 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dasar-dasar ilmu tanah, yaitu pengambilan sampel tanah. Hasil uji sampel tanah ditentukan oleh ketepatan pengambilan sampel tanah. Tahapan ini sangat penting untuk menentukan nilai analisis sifat tanah di laboratorium. Pada prinsipnya, hasil analisis dari laboratorium harus dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya. Pengambilan sampel tanah sangat penting untuk analisis tanah karena sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis. Pada setiap analisis tanah juga membutuhkan sampel tanah yang berbeda, maka pengambilan sampel tanah juga berbeda. Pada umumnya, sampel tanah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sampel tanah utuh atau tanah tidak terganggu, sampel tanah agregat, dan sampel tanah biasa atau tanah terganggu. Sampel tanah utuh. Yang pertama, yaitu sampel tanah utuh atau tanah tidak terganggu. Sampel tanah ini digunakan untuk analisis kerapatan isi, susunan pori tanah, dan porositas total, kemudian potensi air tanah, kadar air, volume dan permeabilitas tanah. Pada pengambilan sampel tanah ini menggunakan ring besi baja yang sudah diketahui volumenya. Kemudian alat yang digunakan pada pengambilan sampel ini antara lain yaitu ring sampel, pendorong tanah, dan pisau. Untuk cara pengambilannya sendiri, yang pertama adalah dengan meletakkan pendorong tanah, kemudian memasukkan 2 ring sampel, di mana ring sampel pertama yang bagian tajam itu terletak di bawah, dan ring sampel kedua yang bagian tumpul terletak di bawah. Kemudian dorong ring hingga 3/4 bagiannya itu masuk ke dalam tanah. Setelah itu pinggiran dari ring itu digali dan terdapat nanti lebihan tanah yang kemudian tuh bisa disayat menggunakan pisau, dan cara penyayatannya itu dilakukan dengan posisi miring, bukan dengan tegak lurus. Sampel tanah agregat utuh. Yang kedua adalah sampel tanah agregat utuh. Sampel tanah ini digunakan untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pada pengambilan sampel ini itu menggunakan alat cangkul atau skop dengan tetap menjaga agregat agar tidak rusak. Yang ketiga yaitu sampel tanah biasa atau tanah terganggu, di mana sampel ini itu digunakan untuk menganalisis kimia tanah, kemudian kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Cara pengambilan sampel ini menggunakan alat seperti bor apabila dalam cakupan yang sedikit, dan dapat menggunakan skop apabila dalam cakupan yang besar, seperti pada analisis percobaan pot. Cara pengambilannya yaitu dengan membersihkan permukaan tanah apabila terdapat rumput, kemudian meletakkan bor di permukaan tanah dan dilanjutkan dengan menekan dan memutar searah jarum jam. Apabila sudah mencapai kedalaman yang diinginkan, maka baru bisa diangkat. Kemudian sampel tanah dimasukkan dalam kantong plastik. Cara ini digunakan apabila dalam cakupan yang kecil. Untuk pengambilan tanah dalam cakupan yang besar, yaitu menggunakan cangkul dengan cara mencangkul tanah dengan kedalaman yang sama sekitar 0-20 cm, kemudian tanah dikering udarakan dan diayak sampai lolos ayakan 2 mm dan dimasukkan ke dalam wadah untuk menjaga tanah agar tetap awet. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.